Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadila Askia dengan NPM 23152011110021. Di sini aku mau ngejelasin tentang sistem perkemihan dari mata kuliah anatomi oleh Ibu Nur Anissa. Saksikan ya. Kalian bisa bayangin ya, seringkali di dalam peredaran darah kita terdapat antara zat-zat yang kita nggak perlu atau bahkan jumlahnya yang berlebihan. Misalkan, metabolisme sel-sel tubuh kita itu seringkali memproduksi zat buangan yang bersifat toksik, yang kita tuh sebenarnya nggak perlu loh. Makanan yang kita konsumsi pun juga terkadang bisa meningkatkan kadar garam pada peredaran darah kita sampai ke level-level yang terlalu tinggi. Untuk mengatur agar kadar zat-zat ini itu nggak berlebihan, kita bisa mengirim darah ke ginjal. Jadi, fungsi utama ginjal adalah sebagai penyaring darah. Ketika darah melewati ginjal, ginjal akan menyaring darah dan mengambil zat-zat yang emang kita nggak perlu atau berlebihan. Ginjal akan membuang zat-zat tersebut melalui produk akhir ginjal, yaitu urin. Dan ginjal juga akan mempertahankan komponen-komponen darah yang kita masih perlukan. Nah, berikut ini adalah anatomi ginjal. Lapisan luar ginjal yang tipis ini kita sebut sebagai kapsul renalis. Renal itu artinya ginjal, dan kita sebut kapsul karena bentuknya seperti bungkus obat kapsul yang tipis itu ya. Bagian luar ginjal yang pas di bawah kapsul renalis sampai beberapa jarak seperti ini kita sebut sebagai korteks renalis. Lalu di bawah korteks renalis kita punya yang namanya medula renalis. Kata medula sendiri mirip dengan yang namanya middle, yaitu berarti tengah. Jadi, medula renalis merupakan bagian dari ginjal kita yang lokasinya itu relatif di tengah atau di dalam ginjal. Jika kita perhatikan lebih detail, sebenarnya pada daerah korteks dan medula itu sebenarnya terdapat struktur kecil yang sangat penting. Struktur ini kita sebut sebagai nefron. Nefron sangat penting karena seluruh fungsi penting ginjal itu dijalankan oleh struktur kecil ini. Sampai-sampai nefron disebut sebagai unit fungsional dari ginjal. Dan tahukah kalian, jika jumlah nefron yang ada di ginjal itu tidak cuma satu ya. Di dalam satu ginjal itu kurang lebih terdapat 1 juta nefron yang tersebar sepanjang kompleks korteks medula kita ini. Aku mau ngajak kalian untuk zoom in salah satu nefron, agar kalian bisa paham fungsi ginjal kita. Ginjal berfungsi sebagai filtrasi, reabsorpsi, juga pembuangan urin. Di sini kita punya satu nefron ya, dan perjabangan dari pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal kita, lalu ini ada garis yang menandakan perbatasan daerah korteks dan medula. Jadi, kalian bisa lihat ada daerah nefron kita yang masuk ke medula. Pertama-tama, aku mau fokus ke seksi kecil ini dulu ya. Jadi, di seksi kecil ini kita punya pembuluh darah yang bernama arteriol. Arteriol sendiri merupakan percabangan dari arteri dengan ukuran yang lebih kecil. Untuk arteriol yang membawa darah menuju nefron, kita sebut sebagai arteriol aferen. Aferen itu artinya menuju ya. Sedangkan arteriol yang membawa darah menjauhi nefron kita sebut sebagai arteriol eferen. Eferen itu artinya menjauhi. Nah, arteriol aferen kita itu akan membentuk struktur-struktur yang melekuk-lekuk seperti ini. Kita dapat menyebutnya sebagai glomerulus. Di sini kita dapat melihat bagian yang seperti memeluk glomerulus kita. Ini kita sebut sebagai kapsul Bowman. Isi dari kapsul Bowman ini seperti ruang kosong ya, seperti rongga. Rongga yang berada di kapsul Bowman ini dapat kita sebut sebagai ruang Bowman atau dalam istilah bahasa Inggris yaitu Bowman space. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme yang terjadi pada seksi ini. Darah akan dibawa oleh arteriol aferen kita ke arah glomerulus dengan tekanan yang tinggi.
Tekanan yang tinggi ini seakan-akan mendorong darah kita dari glomerulus masuk ke ruang Bowman. Dapat teman-teman kita bayangkan, dinding glomerulus ini tersusun dari sel-sel yang kita sebut sebagai sel endotel. Sedangkan dinding kapsul Bowman juga tersusun atas sel-sel yang namanya podosit. Lalu, di antara kedua struktur ini juga terdapat sebuah membran yang namanya basement membran. Oh, apakah itu berarti darahnya tidak bisa nembus dari glomerulus ke ruang Bowman ya, karena terhalang struktur-struktur ini? Cuma, ternyata kalau kita teliti lebih dalam lagi, di antara sel-sel endotel dan sel-sel podosit ini terdapat celah-celah kecil yang sebenarnya bisa ditembus oleh beberapa zat tertentu. Dan basement membran kita ternyata sama saja, bisa ditembus oleh zat-zat tertentu. Ternyata struktur-struktur ini bukan sebagai penghalang, melainkan berfungsi sebagai penyaring. Mereka menjalankan fungsi yang bernama fungsi filtrasi darah atau penyaringan darah. Jadi struktur ini membiarkan beberapa zat lewat dan menahan zat-zat lainnya. Supaya lebih jelas, berikut adalah gambaran proses filtrasi. Tekanan akan mendorong darah ke arah ruang Bowman. Cuman, komponen-komponen yang bisa menembus ke ruang Bowman hanya komponen-komponen yang sangat kecil. Jadi, sisanya itu tersaring dan tidak bisa masuk. Komponen-komponen yang masuk ke ruang Bowman dapat kita sebut sebagai filtrat. Kita sebut sebagai filtrat karena dia merupakan cairan atau hasil dari filtrasi. Isi dari filtrat adalah zat-zat kecil. Jadi, logikanya mereka itu kecil berarti mereka bisa menembus celah-celah ini. Lalu kebalikannya zat-zat yang tidak bisa lewat. Itu adalah zat-zat yang besar yang tidak bisa menembus celah ini. Contohnya seperti makromolekul, seperti protein yang belum terurai menjadi asam amino. Dan tentu sel-sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dari semua darah yang masuk dari arterial afferent, hanya 1,5 ya kira-kira yang bisa nembus ke ruang Bowman. Sedangkan sisanya akan diteruskan menjauhi nefron kita melalui arterial efferent. Itulah tahapan awal dari pembentukan urin yang kita sebut sebagai filtrasi. Tetapi filtrat belum dapat disebut sebagai urin karena dia masih mengandung banyak zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh kita yang tidak mau kita buang. Agar menjadi urin, filtrat ini harus melewati beberapa tahapan lagi yang akan terjadi pada saluran-saluran nefron selanjutnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama salurannya, sebelum mengetahui fungsi dari masing-masing saluran. Yang pertama, kita punya saluran yang melekuk-lekuk seperti ini. Namanya sedikit belibet, yaitu tubulus contortus proximal. Dan jangan bingung, tubulus itu berarti saluran, contortus itu artinya berliku-liku ya, sedangkan proximal itu artinya dekat. Jadi, tubulus contortus proximal merupakan saluran yang berliku-liku yang proksimal atau relatif lebih dekat ke kapsul Bowman kita ketimbang saluran berliku-liku yang ini yang relatif lebih jauh. Saluran yang ini kita sebut sebagai tubulus contortus distal, dan distal artinya jauh. Jadi, dia relatif lebih jauh ke kapsul Bowman. Di antara dua tubulus contortus ini, terdapat lengkungan yang sampai ke daerah medula ya. Kita dapat menyebut lengkungan ini sebagai lengkung Henle. Dan lengkung Henle terdiri dari bagian yang ascendant atau bagian naik dan bagian descendant atau bagian turun. Di ujung nefron, setelah tubulus contortus distal, kita punya tubulus collectivitus. Sebut collectivitus karena dia mengoleksi urin yang telah melewati semua saluran ini. Lalu, kalian bisa lihat juga di sekeliling nefron akan ada banyak pembuluh darah. Oke, sekarang kita mulai dari fungsi tubulus contortus proximal. Intinya, di sini nefron kita mau menyerap kembali zat-zat penting yang tidak mau kita buang. Di sini kita ada glukosa dan asam amino.
Ini kan zat-zat yang susah payah kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi. Jadi nggak mau dong kita buang begitu aja lewat urin. Zat-zat ini akan direabsorpsi atau diserap kembali ke peredaran darah di sekitar nefron kita. Catatan yang penting di sini, 100% glukosa dan asam amino. Yang saya maksud di sini adalah semua glukosa dan asam amino yang ada di filtrat itu direabsorpsi pada TKP. Jadi, pada saluran-saluran berikutnya, kita harusnya tidak menemukan lagi glukosa dan asam amino. Selanjutnya, kita masuk ke lengkung Henle. Hal yang mesti kita ingat di sini, tujuan bagian ascendant atau bagian naik adalah untuk membuat medula kita asin. Garam-garam yang ada di dalam lengkung Henle bagian ascendant itu akan dipompa keluar ke bagian medula. Ingat ya, garam itu NaCl. Hal ini membuat medula kita hipertonis. Hipertonis itu berarti medula kita penuh dengan zat-zat terlarut. Jadi, banyak ion-ionnya, banyak garam-garamnya. Hal ini kebalikan dari kondisi pada lengkung Henle descendant, yakni hipotonis. Hipotonis itu berarti zat terlarutnya sedikit. Jadi, garamnya sedikit tapi isinya air aja begitu. Kontrasi ini akan secara natural menarik air yang ada di lengkung Henle descendant keluar ke medula. Sehingga itu, lengkung Henle descendant terkenal sebagai lokasi utama reabsorpsi air pada nefron. Selanjutnya, pada TKD terjadi kembali reabsorpsi zat-zat penting yang nggak mau kita buang. Ini akan membuat produk yang ada di dalam nefron kita semakin terkonsentrasi akan zat-zat yang emang akan kita mau buang. Produk akhirnya akan dikumpul di tubulus collectivitus dan tubulus ini akan melewati medula kita yang asin tadi. Jadi, semakin banyak air yang terabsorpsi dan pada akhirnya produk yang akan keluar dari tubulus collectivitus merupakan urin yang mengandung segala zat-zat buangan yang ada di tubuh kita yang akan diteruskan ke calyx minor, calyx mayor, renal pelvis, ureter, kandung kemih, uretra, dan keluar pada tubuh kita. Begitulah cara ginjal menyaring zat-zat buangan dari darah kita dan membuangnya melalui urin.